dari ranah Minang, perempuan pejuang yang terlupakan. Tidak banyak kisah heroik yang menceritakan bagaimana seorang perempuan yang berani berdiri mengobarkan suatu pertempuran dengan anak yang masih disusuinya. Siapa lagi kalau bukan Siti Manggopo, salah satu pahlawan perempuan yang namanya hampir terlupakan. Dilansir dari beberapa sumber, Siti Manggopo lahir pada 15 Juni 1881. Namun ada juga yang menyebutkan kelahiran Mei 1880 di Manggopo, sebuah desa di wilayah Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Karena lahir di Manggopo, perempuan ini lebih dikenal dengan nama Siti Manggopo. Siti Manggopo adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Dia merupakan anak perempuan pertama sekaligus terakhir dalam keluarga mereka. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah umum, karena waktu itu di desanya belum ada sekolah. Tapi ia sering ikut kegiatan mengaji bersama kelima kakak laki-lakinya. Siti Manggopo adalah salah seorang perempuan Minangkabau yang dikenal berani melawan Belanda. Namanya memang tak seharum R.A. Kartini. Namun perjuangannya melawan penjajah Belanda cukup fenomenal semasa zaman penjajahan. Karena keberaniannya, Siti Manggopo dijuluki sang singa betina dari ranah Minang. Pada masa kolonial Belanda, rakyat Minang sudah sangat diberatkan dengan sistem perekonomian yang dimonopoli secara sepihak dan sangat merugikan bagi rakyat. Belum lagi soal pajak yang dipaksakan kepada rakyat. Persoalan lainnya adalah pemaksaan perubahan nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, seperti monopoli atas tanah adat yang dianggap melanggar etika dan telah menginjak-injak harga diri masyarakat Minang. Perang Paderi yang bergelora pada tahun 1803 sampai 1838 membuat kaum adat di beberapa nagari pada akhirnya merasa tidak diuntungkan. Mereka merasa dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Paderi. Sedangkan isi keputusan pada perjanjian Pelakat Panjang telah banyak dilanggar oleh Belanda. Di antaranya persoalan pajak atau belasting yang dianggap sangat tidak manusiawi. Aneka ragam pajak yang diterapkan seolah tidak masuk akal rakyat Minang. Pajak kepala, pajak barang, pajak penyembelihan, pajak tembakau, pajak rodi, pajak keuntungan, pajak rumah tangga, hingga pajak rumah adat. Mengetahui semangat perlawanan dari beberapa nagari, rakyat Manggopo pun tidak mau ketinggalan. Mereka secara diam-diam mulai membangun kekuatan dan menghimpun barisan pejuang. Melihat peristiwa yang terjadi di Kamang dan unjuk kekuatan Belanda yang terpusat di Fort de Kock, rakyat Kamang melakukan pendekatan yang lebih tertutup dalam strategi perlawanannya, terutama dalam menghadapi benteng Belanda di Manggopo. Mereka menormalisasi rakyat dalam menyikapi belasting. Siti Manggopo adalah seorang ibu dari 2 anak yang masih kecil. Ia ditakdirkan untuk jadi pemimpin pertempuran belasting oleh rakyat Manggopo karena keberaniannya menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan melalui sanggar tarung yang ia buat untuk merekrut pasukannya. Di sebuah masjid ia berikrar di hadapan suami dan 15 orang pejuang yang berhasil dihimpunnya. Setapak tak akan mundur, selangkah tak akan kembali. Sebuah ucapan yang membuat bergidik siapapun tatkala mendengarnya. Ia seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, tiada gentar atau takut. Siasat Siti untuk mengetahui kekuatan Belanda adalah dengan cara menggendong anaknya Dalima yang masih bayi agar tidak dicurigai.
Sambil menimang, ia petakan kekuatan dan jumlah pasukan yang berjaga di dalam dan di luar benteng. Hingga pada suatu malam, serangan itu pun dimulai. Pekatnya malam memungkinkan Siti dan Majo Ali dapat menyelinap masuk ke dalam benteng, disusul oleh Dullah dan Rashid yang mengikutinya dari belakang. Sedangkan Bagindo Mage beserta 10 pejuang lainnya melakukan penyergapan dari luar benteng. Pasukan Bagindo Mage terdiri dari Rahman Siti Rajo, Tabuh Mangkuto Sultan, Dukap, Muhammad, Tabab Sultan Saidi, Kalik Bagindo Marah, Unik, Sain Sidi Malin, Kana, dan Dullah Pakih. Tak perlu waktu lama, 53 serdadu Belanda berhasil disergap dan dibunuh. Walau mendapat luka tembak di bahu pada pertempuran di sekitar benteng, pasukan Siti berhasil keluar semua dengan selamat. Muhammad Yaman, anak laki-lakinya, beserta Dalima yang masih ia susui, dibawa serta bergerilya untuk menghindari penangkapan. Setelah 17 hari bergerilya di dalam hutan, pasukan Morses Belanda yang terkenal kejam dalam mengintimidasi rakyat Manggopo berhasil membuat Siti dan pengikutnya menyerah. Menyerah bukan berarti kalah, tapi demi keselamatan rakyatnya, ia bertaruh nyawa. Kini, 114 tahun sudah, peristiwa bersejarah Perang Kamang dan Perang Manggopo terjadi. Namun semangat perjuangannya masih dapat kita rasakan hingga Indonesia meraih kemerdekaan saat ini.